Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Fira Saputra dengan NIM 2403059. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau mengulangi materi dari percobaan minggu kemarin, yaitu tentang gelombang berdiri. Ini terdapat beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan cepat rambat gelombang pada tali. Yang kedua, bagaimana hubungan jenis tali dengan cepat rambat gelombang. Yang ketiga, bagaimana hubungan gaya tergangan tali dengan cepat rambat gelombang pada tali. Keempat, bagaimana massa dapat mengaruhi cepat rambat. Dan yang kelima, yaitu bagaimana magnet dapat mengaruhi rambat gelombang pada kawat. Dan terdapat tujuan masalahnya, yaitu mengetahui cara menentukan cepat rambat gelombang pada tali, mengetahui hubungan gaya tegangan tali dengan cepat rambat gelombang pada tali. Yang ketiga, yaitu mengetahui hubungan jenis tali dengan cepat rambat gelombang. Yang keempat, yaitu mengetahui massa dapat mengaruhi cepat rambat. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui bagaimana magnet dapat mengaruhi rambat gelombang pada kawat. Dan di sini juga terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama, ada senometer, power supply, rheostat, magnet bentuk U, generator, kabel, benang, beban, multitester, gunting, meja katrol, statif, meteran, piring beban, vibrator, dan dua kawat yang berbeda. Dan pada percobaan pertama, di sini kami melakukan percobaan berupa tali tetap massa berubah, di mana massa talinya itu 0,08, jenis talinya yaitu tali oren, dan massa bendanya berubah-berubah. Dan kami mendapatkan V dan T. Dan di sini terdapat grafiknya. Dan percobaan yang kedua yaitu frekuensi berubah dan massa benda tetap, di mana frekuensinya berubah-ubah dari per 31, 42, 27, 55, dan 70. Pada jenis talinya yaitu putih, dan massa talinya tetap yaitu 0,12. Dan massa bendanya juga 0,012. Dan di sini kami mendapatkan lambda dan V. Dan di sini terdapat grafik kedua. Di sini ada percobaan ketiga, di mana massa tetap dan tali berubah. Di sini frekuensinya itu 27, jenis talinya berubah-berubah dari putih yang pertama, putih kedua, dan yang ketiga yaitu oranye. Di mana massa jenis talinya berubah, yang pertama 0,12, 0,10, dan 0,08. Massa benda tetap 0,012. Dan di sini kami mendapatkan lambda dan V-nya. Dan di sini terdapat grafiknya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil percobaan senometer. Ada beberapa pertanyaan dalam percobaan senometer yang harus kita amati dan kita jawab. Yang pertama yaitu, mengapa terjadi gelombang stasioner dalam kawat? Jelaskan. Jawabannya itu karena kawat diberi dan atau dialiri dengan arus. Yang kedua yaitu, bagaimanapun pengaruh medan magnet terhadap simpangan? Jelaskan. Jika magnet diangkat, maka tidak ada gelombang pada simpangannya. Jika magnet tidak diangkat, maka dapat gelombang pada simpangannya. Yang ketiga yaitu, apa yang terjadi ketika magnet yang digunakan untuk percobaan jika posisinya dimiringkan? Jelaskan. Jika dimiringkan, gelombang bergerak secara horizontal, dan jika berdiri, akan gelombang bergerak secara vertikal. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana pengaruh massa jenis terhadap simpangan? Jelaskan. Jika senar atau tali besar, maka simpangannya lebih kecil. Jika senar atau tali kecil, maka simpangannya lebih besar. Yang kelima yaitu, bagaimana pengaruh besar arus terhadap simpangan? 0,3 sampai 0,7 ampere, maka simpangannya kecil. Dan 0,8 sampai 1 ampere, maka simpangannya besar. Kesimpulannya yaitu, dari percobaan yang telah dilakukan pada frekuensi dan panjang gelombang, dapat disimpulkan, semakin besar frekuensi pada suatu gelombang, panjang gelombangnya semakin kecil. Begitu sebaliknya, semakin kecil frekuensi pada suatu gelombang, maka semakin besar pula panjang gelombang. Jika ditinjau dari kecepatan gelombang pada tali, apabila massa dan frekuensinya besar, maka kecepatan gelombang pun akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.